Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini dari kelompok 5 Tata Kelola dan Manajemen TI ingin membahas mengenai Strategic Alignment Model. Mungkin bisa di next. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Alit Firdaus Marsya dengan NIM 10201010, lalu ada Aulia Novi Ramadanti dengan NIM 10201019, lalu ada Dimas Dwi Paraga dengan NIM 10201031, dan saya sendiri Ganis Jeremia Riandoni Sritonga dengan NIM 10201041. Lalu yang terakhir ada Nur Aziza Devina Sroria dengan NIM 10201069. Adapun outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian Strategic Alignment Model, lalu yang kedua ada cara penggunaan Strategic Alignment Model, yang ketiga ada 4 perspektif Strategic Alignment Model, lalu yang terakhir ada Lesson Learned Strategic Alignment Model. Baik, masuk ke outline pertama yaitu pengertian Strategic Alignment Model. Model keselarasan strategis yang diinisiasi oleh Henderson merupakan salah satu framework atau kerangka model perencanaan penting yang digunakan oleh organisasi dengan berfokus pada dua fungsi utama, yaitu strategic fit dan functional integration. Strategic fit mencakup kesepakatan antara situasi bisnis internal dan eksternal, sedangkan functional integration melibatkan integrasi dengan penyelarasan bisnis dan strategi TI organisasi. Fokus model ini adalah pada misi perusahaan dan sumber dayanya untuk mencapai hasil terbaik. Model ini bertujuan untuk memastikan keselarasan strategis dalam organisasi dari 4 perspektif yang berbeda, yang meliputi strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur organisasi, dan infrastruktur TI. Masuk ke outline yang kedua, yaitu cara penggunaan Strategic Alignment Model. Next. Nah, terdapat 4 langkah dasar yang bila kita ikuti dan kita ulangi secara terus-menerus, itu akan memastikan keselarasan strategis yang kuat antara organisasi pelatihan dan bisnis secara keseluruhan. Jadi yang pertama yaitu memahami misi, visi, strategi, dan tujuan bisnis. Nah, di sini kita mengumpulkan semua dokumentasi yang didapat tentang visi, misi, strategi, dan tujuan, kemudian didiskusikan satu lawan satu dengan pemimpin bisnis yang didukung. Kemudian diskusikan terkait tujuan organisasi mereka dan bagaimana mereka mendukung tujuan dan sasaran bisnis secara keseluruhan. Catat dan dokumentasikan dengan rapi hasil diskusi tersebut sehingga bisa dimasukkan ke dalam pengukuran inisiatif pembelajaran. Selanjutnya, tentukan di mana dan bagaimana pembelajaran akan berdampak pada pencapaian tujuan bisnis. Nah, dari catatan pada langkah pertama, itu dibagikan dengan tim agar bisa mendapat masukan dari mereka. Jadi, pada langkah kedua ini, kita harus melibatkan tim untuk membangun pemahaman mereka tentang tujuan dan sasaran organisasi, dan untuk memastikan dukungan mereka untuk mewujudkan rencana yang akan mereka bantu kembangkan ke depannya. Nah, kenapa harus melibatkan tim? Karena nanti pasti akan ada tanggapan-tanggapan yang berbeda, baik itu tanggapan positif maupun tanggapan negatif dari strategi yang diusulkan. Selanjutnya, dokumentasikan secara rencana pembelajaran dan pengembangan. Nah, pada tahap ketiga ini juga memerlukan keterlibatan tim dan juga harus membangun rencana dengan pemangku kepentingan bisnis utama yang nantinya akan menghasilkan output berupa dokumen, spreadsheet, ataupun presentasi PPT. Selanjutnya, validasi keselarasan rencana pembelajaran dan pengembangan dengan rencana bisnis. Nah, jadi setelah kita mengumpulkan data, mendiskusikan dan mendokumentasikannya dengan rekan satu tim, pada langkah terakhir ini kita melakukan validasi keselarasan atas rencana-rencana yang ada dengan pemangku kepentingan. Nah, langkah terakhir ini juga merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan, kesalahpahaman yang mungkin terjadi, serta perubahan rencana bisnis yang mungkin saja terjadi. Next. Baik, untuk outline selanjutnya ada 4 perspektif dari SAM atau Strategic Alignment Model. Yang pertama ada strategi execution. Jadi strategic execution ini tuh sistem bisnis yang dapat mempengaruhi organisasi
secara keseluruhan yang pada saat itu menentukan kerangka kerja dari TI di dalam organisasi. Lalu ada teknologi transformation. Di teknologi transformation ini, sebuah organisasi itu jika ingin sukses, mereka harus tetap beradaptasi untuk terus menanggapi kebutuhan klien mereka dan juga untuk menjaga strategik TI mereka agar terus dapat beradaptasi dengan tujuan bisnis mereka. Lalu ada competitive potential. Di competitive potential ini yaitu perspektif keselarasan yang berkaitan dengan eksploitasi kemampuan TI yang muncul untuk berdampak pada produk serta layanan baru, yaitu ruang lingkup bisnis, mempengaruhi atribut kunci dari strategi atau kompetisi khusus, serta mengembangkan bentuk hubungan baru, yaitu tata kelola bisnis. Nah, di perspektif ini juga memungkinkan untuk memodifikasi strategis bisnis melalui kemampuan TI yang muncul. Lalu ada service level. Di service level ini, perspektif itu sering dipandang nggak perlu atau tidak cukup untuk memastikan penggunaan sumber daya TI yang efektif dan serta responsif terhadap tuntutan populasi penggunaan akhir yang berkembang dan berubah dengan cepat. Lalu peran khusus dari manajemen puncak untuk membuat perspektif ini tuh berhasil adalah peran prioritas yang mengartikulasikan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka, serta baik di dalam organisasi maupun di pasar TI. Lalu untuk yang itu aja dari 4 perspektif SAM, mungkin bisa di next. Baik, mungkin selanjutnya dari hasil diskusi yang telah dilakukan, maka pelajaran yang dapat diambil dari strategic alignment model ini yaitu strategic alignment berarti tujuan proyek sejalur dengan tujuan bisnis. Dalam kata lain, lingkungan bisnis dan strategi perusahaan terhubung dengan sumber daya dan strukturnya. Keadaan ini berarti strategi perusahaan selaras dengan internal dan eksternal dengan pelanggan. Penyelarasan strategis memungkinkan kinerja yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan kontribusi orang, proses, dan masukan untuk realisasi tujuan yang dapat diukur. Dengan demikian, meminimalkan pemborosan dan penyesatan upaya dan sumber daya. Dalam lingkungan bisnis global modern, keselarasan strategis harus dipandang secara luas, tidak hanya mencakup sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi, tetapi juga lintas organisasi dengan tujuan yang saling melengkapi. Dari ilustrasi ini dapat diartikan bahwa integrasi fungsional mengacu pada dua jenis integrasi antara domain bisnis dan TI atau teknologi informasi. Jenis pertama disebut dengan integrasi strategis dan mencerminkan hubungan antara strategi bisnis dan strategi TI. Jenis kedua disebut integrasi operasional dan berhubungan dengan hubungan antara infrastruktur dan proses organisasi, dan juga infrastruktur dan proses TI. SAM atau Strategic Alignment Model adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami keselarasan strategis dari perspektif 4 komponen, yaitu strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur organisasi, dan infrastruktur TI. Baik, mungkin itu tadi dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.